Hari ini kita lagi ada di Dokter Mobil Kupang, di mana mataharinya memang terik dan panas, tetapi kalau di Indonesia Timur ini cenderung spare part yang masuk dan produk-produk yang masuk itu kan harus dicek bener-bener ya. Kemarin kita dapat beberapa mobil solar yang diesel yang memang mereka pakai biosolar, dan ketika kita keluarkan solarnya itu agak-agak, apalagi kalau Anda punya mobil hitam ya di sini ya, benar-benar menyerap panas dari sinar UV-nya itu luar biasa. Jadi Hai Lovers, baik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan tips untuk merawat mobil di daerah pesisir pantai yang biasanya satu, panas ya kan, kemudian dua, terik cahaya mataharinya cukup lumayan gitu kan, yang ketiga ada uap air asin sehingga kalau misalkan undercarriage itu akan lebih mudah berkarat, dan apalagi kalau misalkan Anda mencucinya pakai air tanah, di mana air tanahnya sendiri juga agak-agak payau gitu kan, karena kan namanya pesisir pantai, dia biasanya tercampur sedikit dengan mineral air asin yang ada atau mineral garam yang ada dari laut. Nah, biasanya sih mainly sih satu, karena kita tinggal di daerah kepulauan ya kan, cuaca panasnya di pinggir pantai itu biasanya cukup ekstrim sehingga mobil itu harus didinginkan lebih bagus ya kan, karena kalau enggak efeknya satu, oli lebih cepat menguap, dua, kabin lebih cepat panas sehingga di dalam kabin itu AC bekerja ekstra double nih supaya untuk mendinginkan mobil Anda. Nah, solusinya sih balik lagi ya, coolant Anda ganti yang bagus ya kan, dengan kalau misalkan kabinnya itu bisa Anda ganti kaca film dengan kaca film yang lebih bagus supaya penolak panasnya lebih bagus, karena kalau memang di pinggir pantai itu biasanya mataharinya kan cukup terik ya. Nah, ketika matahari itu cukup terik, biasanya lu harus bener-bener AC-nya tuh kerja ekstra keras. Nah, apalagi kalau cukup terik dan hawanya pun panas. Hari ini kita lagi ada di Dokter Mobil Kupang, di mana mataharinya memang terik dan panas, tetapi hawanya sendiri tidak panas, karena di bulan-bulan ini kita masih dapat cuaca dari Australia, lagi pada musim dingin gitu kan, di sana kan lagi kayaknya lagi spring deh hari ini deh. Nah, sehingga udaranya tuh nggak terlalu panas gitu loh. Nah, ketika udara tidak terlalu panas tetapi si mataharinya yang terik, otomatis Anda butuh kaca film yang bagus untuk menolak panasnya itu. Karena jujur aja panasnya di sini sih cukup ekstrim sih. Gua berdiri sebentar di sini udah keringetan gitu kan. Nah, untuk oli lebih cepat menguap itu udah pasti ya, ketika misalkan lu di daerah panas, oli akan lebih cepat menguap, dan sehingga si mesin juga lebih akan cepat panas, sehingga lu harus dinginkan itu dengan bener-bener, yaitu dengan pakai coolant yang bagus, radiator lu servis ya kan, lu pastikan ada extra fan di mobil lu, supaya sebenarnya extra fan lu tambahin itu nggak rugi lah ya, maksudnya ketika lu tambahin extra fan dengan motor fan itu, lu bisa mendinginkan kondensor lebih cepat sehingga hasil lu di dalam lebih dingin, dan si radiator juga lebih dingin karena lu dorong lagi dengan ekstra gitu loh anginnya gitu loh. Sebenarnya sih tidak rugi gitu loh, karena memang ya fungsinya untuk mendinginkan satu itu gitu kan. Kemudian coolant juga harus yang bagus, karena kalau di Indonesia Timur ini cenderung spare part yang masuk dan produk-produk yang masuk itu kan harus dicek bener-bener ya. Karena saya di sini melihat beberapa merek yang saya tidak pernah lihat sebelumnya, dan di Jakarta tuh nggak ada gitu kan, apalagi di Pulau Jawa gitu saya jarang melihat merek-merek ini, dan di sini ternyata ada merek itu gitu kan. Dimana itu saya pertanyakan lah ya, maksudnya ya bagus apa kagak gitu loh, dan itu sih kan harus dites ya, dan ada tesnya kan memang. Nah, yang ketiga, mesin mudah menggelitik. Yes, BBM-nya di sini juga menurut saya kualitinya agak menurun ya daripada apa yang di Jawa ya. Kemarin kita dapat beberapa mobil solar yang diesel yang memang mereka pakai biosolar, dan ketika kita keluarkan solarnya itu agak-agak kental dan agak-agak berminyaknya tuh agak-agak aneh deh gitu deh, maksudnya bukan tidak semestinya ya, ini maksudnya agak-agak kental sedikit. Nah, apakah mobil Anda susah nyala atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke Dokter Mobil, bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari Dokter Mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Makanya dengan kondisi seperti itu, biasanya BBM itu kita harus bener-bener pilih yang bagus, 1, 2, dan di tune up lah ya sebagusnya, maybe 6 to 8 month lah ya, maksudnya 6-8 bulan sekali gitu loh kita tune upnya, karena kalau enggak memang kondisinya parah gitu loh di sini, dan filter solarnya juga sering kotor karena kondisi BBM-nya sendiri yang memang lebih kotor gitu loh. Nah,
Yang keempat adalah cuaca mempengaruhi kinerja AC. Yes, betul banget. Cuaca kayak begini, apalagi kalau Anda punya mobil hitam ya di sini ya, benar-benar menyerap panas dari sinar UV-nya itu luar biasa. Jadi AC lu tuh bekerja ekstra keras juga untuk mendinginkan si kabin gitu kan, dimana kayak kemarin saya udah jelasin, kaca film yang bagus itu ketika lu pegang kacanya, kaca filmnya itu tidak panas gitu kan. Nah, kalau misalkan ini lu pegang panas ya berarti kaca filmnya lu harus ganti gitu loh. Jadi sebenarnya lu ganti kaca film itu untuk satu mendinginkan mobil lu, juga yang kedua untuk menghemat bahan bakar juga, karena ketika AC-nya bekerja lebih mudah, bahan bakarnya otomatis lebih irit juga. Dia nggak bekerja sekeras ketika kaca film lu tuh udah kurang bagus. Nah, yang kelima adalah lebih cepat berkarat. Yes, karena lu dapat hawa dari laut kan. Yang namanya laut itu kena matahari, dia menguap kan, begitu menguap otomatis ada yang namanya residu-residu dari garamnya itu juga menguap. Karena kalau misalkan kita di laut kan kayak kulit itu kan berasa ada garamnya ya, itu juga sama untuk mobil. Nah, ketika untuk mobil itu ada garamnya, itu really bad sebenarnya. Karena kenapa? Undercarriage lu akan lebih cepat berkarat. Kemudian di sini debunya tuh debu halus warna putih, sehingga ketika misalkan lu kena debu terus kemudian lu kena air dan itu lu nggak cuci bersih, debunya itu menyimpan residu-residu garam dari laut gitu kan, karena kelembapannya, dan itu akan menempel di undercarriage, dan itulah yang membuat mereka lebih cepat berkarat dibanding yang lain. Nah, makanya satu, pastikan Anda cuci mobilnya yang benar ya kan. Detailing kayaknya sangat dibutuhkan di sini, karena bukannya hanya untuk menjaga kebersihan dari debu-debunya ya, kita juga menjaga supaya si undercarriage dan ruang mesin tidak cepat berkarat gitu loh. Kemarin kita lihat ada expander kilometer baru 30.000, cuman udah mulai berkarat di bagian engine-nya karena ada banyak debu-debu yang tidak dibersihkan gitu loh. Dan itu sih cukup parah sih, maksudnya lu anti karat dulu, kemudian lu bener-bener lu harus detailing yang rapi lah ya. Maksudnya 1 tahun bisa lebih sering lah ya, 3 bulan bisa 4 bulan sekali sih kalau menurut gue di sini sih, karena debunya halus banget. Jadi ketika debu halus itu bercampur dengan udara pantai, dia kan jadi keras tuh. Nah, udara pantai itu mengandung NaCl atau mengandung garam. Nah, garam itu yang membuat si bodi karatan gitu loh. Jadi perawatannya agak-agak berbeda sih memang di sini sih, ketimbang di kota besar yang memang jauh dari laut gitu loh. Nah, makanya kayaknya di sini juga cuci mobil juga harus pakai air yang bener ya, jangan pakai air yang payau, karena kalau misalkan pakai air payau juga itu pengaruh banget ke si undercarriage mesin gitu loh. Dan jujur ngomong di sini edukasi tentang itu masih sangat minim, sehingga kayaknya semua orang tuh masih cuek aja gitu kan cuci-cuci pakai itu, dimana nanti nggak lama dia akan berkarat mobil-mobilnya, which is sayang banget sih gitu loh. Karena karat memang menjadi concern paling utama di sini, karena ya itu tadi, balik lagi di pinggir pantai, udaranya panas, mataharinya terik, sehingga penguapan air lautnya itu tinggi, sehingga ketika kena angin residu-residu garam itu pasti nempel di bodi, dan plus ada debu juga ya, jadi deh gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.